kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu peroleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, tema kita atau subtema kita, hidup menjadi pendamai seturut Bunda Maria. Jadi kita mau bicara mengenai hidup menjadi pembawa damai. Bacaan Injil hari ini menegaskan hal yang sama. Kita diajak untuk menjadi pembawa damai seperti yang dilakukan Yesus. Jadi diceritakan Bapak Ibu, pada waktu itu para murid itu sedang ketakutan. Takutnya itu kalau di dalam kitab suci ini dikatakan takutnya kepada orang-orang Yahudi. Tapi sebetulnya ada ketakutan yang lebih mendalam lagi dan itu tidak disebut di dalam kitab ini. Takut apa?
dia takut pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika Tuhan itu menderita sengsara, ketika dianiaya, disalibkan, para murid yang selalu berjalan bersama Yesus, yang selalu makan bersama Yesus, yang mendengarkan ajaran Yesus, yang menjadi orang-orang terdekat Yesus, pada saat Yesus susah, para murid itu bubar kabeh. Do melayu karepe dhewe, golek selamatnya dhewe. Jadi para murid itu merasa bersalah ketika guruku susah, wah itu malah waduh, iki mengko nek apa ketemu Gusti ora aku diseneni gitu ya. Apa aku ora diwonek-wonekke, oh dasar murid kurang ajar. Pas seneng kowe akrab karo aku, pas susah aku mau tinggal ya. Itu kan Katolik banget ya. Seneng-seneng ayo kita jalan, susah melakukan diri gitu ya. Jadi para murid itu ketakutan seperti itu loh Pak Ibu ya. Nah, maka situasi ini berubah 180 derajat ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, dan kata pertama yang keluar dari mulut Yesus itu orang ngonek-ngonek, orang misu-misui para murid. Kata pertama yang keluar dari mulut Yesus apa? Damai sejahtera bagi kamu. Wah, ya. Gambaran sebelumnya, wah mati rakyat dipisu-pisu sengaja karo Yesus. Jebule orang. Ya, Yesus itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Yesus itu meskipun sudah dikhianati oleh para murid, meskipun sudah ditinggalkan sendirian dalam penderitaannya, Gusti orang nesu, malah mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Wah, Bapak Ibu, begitu mendengar kata itu langsung para murid hatinya maklong, plas. Waduh, aku orang ditukani. Senengnya minta ampun. Mereka mengalami pembebasan. Mereka mengalami pemulihan dan pengampunan dari dosa dan kesalahan yang telah mereka buat. Dikatakan di sana, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Terus ditegaskan lagi. Sekali lagi Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi aku orang nyalah-nyalah ke kowe. Aku orang nyeneni kowe. Aku orang menghukum kowe. Maka aku memberikan pesan kepadamu supaya kamu juga tidak menyalah-nyalahkan orang-orang yang kemarin menganiaya aku. Supaya kamu tidak membalas dengan kejahatan atas apa yang diperbuat oleh banyak orang ini. Supaya kamu mengasihi dan mengampuni mereka. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya membawa damai, tetapi juga memberikan perutusan kepada para murid. Seperti aku telah mengasihi kamu, maka kamu juga harus mengasihi saudara-saudaramu. Seperti aku juga tidak menghukum kamu, maka kamu juga tidak boleh menghukum saudara-saudaramu. Berlaku perintah itu. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya memberi perintah, tapi Tuhan Yesus juga memberikan sebuah meterai, anugerah, sebuah ikatan. Dikatakan di sana, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengutus para murid untuk membawa damai, tapi Tuhan Yesus juga memberi bekal kepada mereka. Piye carane ben iso menjadi pembawa damai. Bekal apa? Para murid diberi karunia Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, Roh Kudus itu Anda pasti tahu, ya. Itu roh yang membuat kita bisa hidup di dalam kasih, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh cinta kasih. Di dalam roh itu kita itu bisa menyebut Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai Kristus, dan melaksanakan
apa yang diperintahkan Yesus yaitu cinta kasih. Maka dikatakan buah roh adalah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, para murid diberi senjata, diberi bekal, namanya Roh Kudus. Hanya dengan kuasa itu maka para murid bisa mengemban tugas. Nah Bapak Ibu, untuk Anda dan saya, ya, apa yang dialami oleh para murid itu juga menjadi pengalaman bagi kita semua. Amin ya. Bapak Ibu, Anda merasa enggak kalau Anda itu ditresnani Gusti Yesus? Rasa ya? Anda merasa enggak janjane kudune asline Gusti Yesus itu sama-sama karo jenengan? Bisa enggak? Nek nuruti salah kita, Yesus itu punya hak untuk nesu-nesu karo awake dhewe. Ya. Kowe iki wis tak pilih dadi Rama. Tak khususkan. Kudune kowe iki uripe sing bener. Malah urip iki ora cetha kaya ngono iki. Malah luwih parah daripada sing ora Rama. Kudune tak kapake kowe iki. Tak pites wae gitu ya. Saya tuh kalau Bapak Ibu, saya itu kalau pas lagi misa gitu, terus ngangkat host itu, inilah tubuh. Rasanya tuh, ya Tuhan, aku kira apa pantes tuh menyebut inilah tubuhku. Apa aku kira pantes yo memegang tubuh Kristus? Apa aku kira pantes mengatakan sabda Tuhan? Mau nembe wae sadurunge misa iki aku wis misu-misu wong. Ya. Lebih baik sadurunge misa iki nyolong. Nyolong itu bukan nyolong sing gede-gede, tapi bahwa mengambil milik orang itu dosa ya. Pulpen. Romo nyuwun tanda tangan, dia kene tanda tangan. Langsung di kantong dinteni. Romo, lho wis tanda tangan. Pulpennya Romo. Oh ya katut. Jadi Bapak Ibu, aku itu dosane ya akeh. Nek nuruti Gusti nesu, was dinesoni mesti. Ya, Bapak Ibu, saya yakin Anda juga mengalami hal yang sama. Cinta Tuhan itu melimpah-limpah atas kita, tetapi tanggapan kita ini tidak sebanding dengan cinta Tuhan. Kini Tuhan ini main hitung-hitungan, terus disikat awake dhewe. Ya, terus cintai wingi-wingi. Tetapi karena belas kasihnya yang melimpah, ya, dan itu yang kita rayakan dalam pesta kerahiman Ilah ini, Anda dan saya tiap waktu, tiap hari diterima oleh Tuhan Yesus, ditresnani. Wis kowe salah tapi tresnaku luwih gedhe timbang salah. Wis kowe iki jane iki memang nek nuruti uripmu kowe ora bakal nampa katresnan. Tetapi karena aku memilihmu, karena aku mencintaimu, wis aku rak mandang salah dan dosamu. Bapak Ibu, tiap hari kita jujur, tiap hari kita itu diampuni, ditresnani oleh Gusti Allah. Kudune. Kalau mengikuti bacaan Injil ini, kita pun juga siap untuk diutus membawa pengampunan dan kasih itu kepada saudara-saudari kita. Betul nggak Pak Ibu? Siapa di sini yang sampai sekarang isih dendam dengan seseorang, isih seneng ngungkit-ngungkit salahe kancane, isih seneng apa yo ngiling-ngiling salahe kancane? Siapa di sini? Angkat tangan. Orang masih maling aku. Tapi mesti bahkan cilokone meneh lho Bapak Ibu, cilokone nek ming kancane ra apa-apa. Iki bojone dhewe iki dendami. Ya. Mendino turu bareng, mangan bareng, tapi iki seringe iki ra ilang-ilang. Saben ketemu karo bojone bisa dileleh, salahe to. Kaya kene iki paling suci di sak dunia kan. Pernah Bapak Ibu ngalami seperti itu? Kali dampur. Pernah ya? Wah, ini pengakuan dosa nih. Ya. Saya ketok iki mung elek tok.
Orang kelingan, nek aku dhewe iki jane iki yo elek. Tapi mergo dikersani Gusti, dadi aku ketok apik. Tapi janjane nek gelem jujur-jujuran, wah nek ngarepe Gusti aku lebih parah daripada bojoku. Jane lho. Ya. Tapi yo kuwi kita kurang mampu atau kurang bisa mengampuni orang lain seperti Tuhan telah mengampuni kita. Orang yang pengampunan ya Bapak Ibu. Ya. Termasuk juga bab rezeki. Wah, ya ini ngomong rezeki itu rame meneh. Bapak Ibu, kita itu percaya ora? Rezekinya diatur karo Gusti Allah. Ya. Yes. Orang ngomong rezeki orang kudu duit. Ya, duit itu bagian dari rezeki. Rezeki itu iso kesehatan. Ya. Sehat itu rezeki loh, Bapak Ibu. Paringane Gusti lho. Sampai pilih di sehat yang gerak di duit. Apa loro ning duit pilih di sehat duit. Pilih di sampai pilih di Sehat duit. sehat duit ya. Oh, tapi itu bukan pilihannya, ya kan? Dalam hidup kita itu sering loh Bapak Ibu. Terus dikai sehat, neng maidu terus, bersulo terus, koyo ora ono Gusti Allah. Ya. Meng goro-goro apa? Dompet iki isine mung sithik. Padahal yo ono isine mung sithik, ya. Jadi Bapak Ibu, Anda pernah mengalami dompetmu kosong kan? Pernah ya? Kosong terus ono sithik. Terus miso-miso enggak ada? Miso-miso asal gitu si cetok gitu kan. Tuan bingung ya. Kalau saya beda Bapak Ibu. Kalau saya nih dompetnya ono duitnya malah bingung aku. Itu betul tak belanjake piye carane iki? Piye carane ngenteke duit itu kalau saya. Anda kan piye carane? Itu duit ya. Aku carane ngenteke duit itu beda saya dengan Anda. Ya. Jadi itu rezeki itu macam-macam. Orang main kesehatan, orang-orang main duit. Tapi seolah-olah itu hidup kita itu nek ora ana duit urip jan ciloko, sak ciloko-cilokone kan. Kabeh diseneni. Kabeh dipisu-pisu. Ini nek percaya ibu pas tanggal tua terus keluarga ini. Pak, Ibu Pak, bener betul Pak tanggal tua ibu udah nusui beneran. Masa ini kok aslinya po gitu ya. Kena diseneni, Bu, masa orang ini tuh Bu. Tanggal tua, rasa kagian ini. Iya. Ono niki ning Grosulo bae ora ana matur nuwune. Padahal nek hitung-hitungan lho Bapak Ibu. Wah. Berkat Gusti Allah iki luwih. Sing dadi masalah iki yo mergo iso apa? Banding. Ya toh. Delok dompet kancane isine 100.000. Nggon kuming 20.000. Asem. Nah, gitu ya. Gusti Allah yang pilih kasih. Gusti Allah sing disalahke. Delok kancane iso numpak mobil. Aku main numpak motor. Asem ya gitu ya. Asem aku main numpak motor. Kapan aku iso numpak mobil wae kan Gusti Allah yang maradi lho. Delok kancane iso apa dolan ning luar negeri. Aku main mojoso motor. Delok di Facebook gitu kan. Wah, kancaku tekan Lourdes. Wah, kancaku tekan Fatimah. Aku mainin dulu mojoso asem gitu. Ada yang seperti itu? Nggak ada ya. Awas sama orang ini takkan balik ya. Mergo balik-balik jadi kita jadi orang duit yang namanya matur nuwun. Maka Bapak Ibu sing jenenge membawa damai pertama-tama itu adalah berdamai dengan Tuhan. Dan berdamai dengan Tuhan itu menjadi nyata ketika kita itu hidupnya diwarnai syukur dan terima kasih. Orang yang bersulung, orang yang maidu, orang yang nyalahke. Nek awake dhewe isih bersulung, isih maidu, isih nyalah-nyalahke berarti belum berdamai dengan Tuhan. Sopo awake dhewe iki wani bersulung karo Tuhan? Padahal Tuhan iki kancamu piye? Ya.
nek ning kanca ora apa-apa, kadang kaya bature malah. Wah, iki kudu diselesaikan Tuhan. Sampai urusan keset gitu. Kudu Tuhan sing menyelesaikan, ya toh. Lunga. Terus udan. Waduh, kesetnya jadi jupur. Wah, keset. Tuhan mohon semoga keset dimasukkan. Kurang ajar ini urusan keset ya, dadak kokonan Tuhan gitu kan. Jemuran. Tuhan jemuran itu tak kok. Masalah jemuran itu dadak ngongkon-ngongkon Tuhan. Ya cilaka tenan gitu. Iki Tuhan iki Gustimu apa baturmu atau jadi ini? Nah, Bapak Ibu, untuk bisa berdamai kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Melihat kebaikannya, melihat kemurahan hatinya, melihat pengampunannya. Karena kasih Tuhan pada kita, kita bisa berdamai. Dan karena damai itu yang dikuat atau dialiri dari damai kepada Tuhan itu mendorong kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa berdamai dengan sesama. Jadi Bapak Ibu, kita itu bisa berdamai dengan sesama karena kita sudah lebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Ya toh? Kita bisa murah hati kepada orang karena apa? Tuhan sudah lebih dulu murah hati kepada kita. Kita bisa mengasihi orang karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya Bapak Ibu, berikanlah, bagikanlah kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitarmu seperti Tuhan telah memberikannya kepadamu. Ya. Di dalam bacaan yang pertama itu diceritakan kesaksian mengenai daya tarik cara hidup jemaat perdana. Ya. Jadi diceritakan di sana. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka disukai oleh semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, jemaat perdana itu mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan itu memberikan damai dan sukacita. Dan kasih Tuhan itu ditampakkan dalam hidup setiap hari. Senang kumpul, ya, senang baca kitab suci, senang melu ekaristi. Bahkan di sana dikatakan mereka secara bergilir makan bersama-sama dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi senang sembahyang, senang kumpul, senang mangan-mangan. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Ya, viral ini, gaya hidup ini memikat. Itu sama seperti pengalaman saya waktu kecil. Saya itu dulu senang banget ikut kegiatan-kegiatan. Ya, kalau sembayangan melu, rosario melu, kur melu. Kenapa sebabnya? Ono mangan-mangan. Iya, aku jujur ini. Anaknya saya berdoa itu berkumpul kaya seneng melu-melu terus mangan-mangan. Setiap kumpul mesti mangan, setiap kumpul mesti mangan. Wah, setiap kali saya pulang ketemu sama ibu saya, pertanyaannya apa? Mau disuguhi apa nih? Pertanyaannya orang mau sembahyang apa atau mau pendalaman kitab suci tentang apa orang, tapi mau apa gitu. Dan Bapak Ibu, nek dolan ning gone umat Katolik aku seneng disuguhi sak durunge ngobrol mangan sik. Wareg lagi ngobrol. Ini cara hidup yang memikat. Banyak orang yang suka karena apa? Penuh dengan syukur dan sukacita. Mau berbagi, mau saling melayani, mau saling mengasihi. Saya kira pengalaman yang sama juga Bapak Ibu alami ya. Di lingkungan Anda kalau ada pertemuan-pertemuan ada makan-makan juga ya? Ada ya. Pokoknya nek misa ya. Misa itu seorang yang makan tapi juga di pasti kesek mengiseni kayak ibu-ibu semangat banget tadi. Ya, mau siap kebab,
masih kesek. Ya. Itu menarik Bapak Ibu. Itu kesaksian hidup yang membawa damai dan sukacita. Maka Anda dan saya hari ini Bapak Ibu diajak untuk menjadi juru damai bagi sesama dimanapun Anda berada, ya. Mulai dari siapa? Dari keluargamu sendiri. Karo bojomu berdamailah. Ini urip sepisan kok main nesu wae. Apa nek wis nesu terus masalah rampung gitu. Malah stroke kowe malah. Ya, mesake lho wis dinesoni. Sing dinesoni ra mudeng ya. Pernah ndak ngalami? Heeh, jentel karo bojone ra mudeng. Dadi dene bojone santai-santai wae gitu lho, kaya ora merasa bersalah. Wis, kamu kapan? Kowe nesu-nesu salahmu dhewe. Ya. Jadi berdamailah dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, termasuk berdamailah dengan romomu. Mesti bonus oni wae goro-goro ketbayal itu, mas. Wes daripada mau nesoni jajah kewe genah malah berkati akeh ya. Siapa di sini yang suka jajah ke romo? Berapa lah? Tak anjurkan ya. Tak anjurkan. Dan bangun ini lemu-lemu semua dibelah. Ya. Berdamai dengan lingkungan masyarakat. Tunjukkanlah kemurahan hatimu seperti Allah murah hati. Tunjukkanlah belas kasih dan pengampunanmu seperti Allah juga berbelas kasih dan pengampunan. Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati kita semua.